setempat. Dulu istri saya sampai nangis. Saya tinggal di Bengkayang, istri saya menghadap sendiri. Mana suamimu, katanya. Nangis dia. Lalulah ribut. Itulah pastor ini mau menghambat. Datang saya dengan istri saya menghadap dia, teken ya. Ya, emang tidak boleh tuh. Jadi nanti mohon kalau udah menghadap pastor jangan pernah diwakilkan. Pakai video call, ini Pak pastor suami saya atau istri saya. Oh bukan, tidak bisa. Jadi yang prosedur perkawinan itu tidak bisa. Jadilah, nangislah istri saya, calon dulu kan. Sekali saya ngadapnya, udah tinggal teken ya. Pastor Samuel Jumen langsung buka pintu. Pastor yang memeriksakan noni itu udah taken ya, 1 menit selesai, nggak ada nanya-nanya lagi. Jadi nggak bisa ya, mohon maaf tuh. Jadi kalau Anda nanti datang ya menghadap, tolong ya menghadap langsung ke pastor paroki ya. Takut nggak boleh, jelas. Jadi kalau kedua calon pengantin Katolik bersama-sama menghadap pastor paroki pihak putri, kalau salah satu tidak Katolik menghadap pastor paroki pihak yang Katolik. Paham ya? Jadi misalnya si perempuan di BMJ, jadi nanti menghadap pastor paroki di BMJ. Kalau mana yang dari Stella Maris kemarin? Menghadap pastor paroki di Stella Maris. Ya? Nanti menghadap dulu ke sana gitu. Pak, kalau misalnya di Papua Pak, dulu kan tidak mungkin. Makanya sebelum kawin udah pindah paroki dong. Masa tinggalnya di dekanat ya, minimal lah ya kan. Terus paham ya? Jadi menghadap pastor paroki perempuan atau pihak perempuan. Jelas ya? Oh saya sibuk ini, yang mau cari duit nih, 1 hari 1 miliar saya dapat, nanti tidak ada biaya kawin nih kalau saya pergi ngadap. Wah tidak bisa, kalau kawin tuh harus meninggalkan segala-galanya. Jelas ya? Ini jelas gak nih? Nah beda ini, kalau salah satu tidak Katolik baik perempuan atau laki-lakinya menghadap ke pastor paroki pihak yang Katolik, menghadap ke pastor paroki pihak Katolik. Ada yang tidak Katolik? Coba angkat tangan. Oh, Kristen Protestan. Jadi nanti menghadap ke pasangannya. Begitu. Dibawa ke MRPD. Jelas ya? Ingatkan tuh calon suamimu. Sayang enggak yang mau kawin enggak kita nih yang gitu. Ya. Jadi jangan tipu-tipu gitu. Yang dibawa si A, yang kawin si B. Enggak bisa. Kemudian jangan terlalu dekat waktunya dengan tanggal perkawinan yang direncanakan. Sebaiknya minimal 2 sampai 3 bulan sebelumnya. Ya. Besok mau kawin datang, pastor mau kawin. Saya ini kan anak ketua DPP, pernah membela pastor. Waduh, habis. Mana bisa gitu? Ya, minimal 2 sampai 3 bulan sebelumnya. Masa kawin itu lalu mendadak? Kawin apa mendadak? Ya. Jadi ya, lagi ya kan? Nah, ini memang saya harus jelaskan perkawinan dan pernikahan. Perkawinan itu kudus kalau gereja Katolik ya. Pernikahan itu seremonialnya. Akan menerima sakramen perkawinan. Karena yang kawin itu Anda berdua. Yang nikah itu rame-rame. Kawin itu berdua, nikah rame-rame. Betul? Betul dah. Ini tegang lalu. Kawin itu ditekan, nikah itu diteken, betul enggak? Enggak ngerti. Nanti Anda kan tanda tangan kan diteken kan? Nah, kalau kawin kan ditekan, urusan landa lah itu. Kawin itu berdua, ya kan? Nikah tuh rame-rame kan?
Mana boleh kawin dilihat orang ramai-ramai. Kawin kawin diam-diam, nikahnya ribut-ribut kan? Ngundang orang. Kalau kawin nih andalah diam-diam. Masa mau Pak, Mak, izin ya mau kawin kan gitu. Wah, ini anak yang terlalu jelas? Kalau kawin itu mengandung, nikah itu mengundang. Paham ya? Jadi jadi jangan tegas lah. Jelas tuh ya tadi ya? 2-3 bulan. Tidak ada nikah atau kawin itu mendadak. Kalau kematian boleh mendadak. Kalau sakramen perkawinan tidak boleh mendadak. Pastor, saya harus kawin seminggu ini. Oh, gimana? Tidak bisa begitu. Oh. Lalu pendaftaran melalui atau diketahui oleh ketua lingkungan. Jangan sampai ketua lingkungan tidak tahu Anda mau kawin. Tidak boleh. Nih, pendaftaran melalui ketua lingkungan dulu, bukan langsung sekretariat. Nih misalnya di MRPD nih ya, ikut lingkungan enggak? Bu, saya mau kawin. Ya pastilah dia guyon-guyon. Udah besar si Anya, enggak terasa dulu kok masih kecil udah mau kawin. Ya udahlah, masa dikacau gitu oleh ketua lingkungan lalu merajuk. Enggak boleh, harus kayak ngomong, ya kan? Sebelum ngomong ke pastor. Ya kan? Nanti seperti itu. Pendaftaran melalui atau diketahui oleh ketua lingkungan. Makanya ketua lingkungan membuat pengantar yang bertanda tangan di bawah ini. Ya kan? Kalau ketua lingkungan kami kan Pak Armadi nih yang seksi Kerasulan nih. Armadi. Ya kan? Enggak boleh ditambah-tambah namanya sebenarnya, nanti bingung nanti kan. Memberikan pengantar bahwa si A benar warga lingkungan Santo Rupinus Paroki Bunda Waria Jeruju dan memang masih lajang. Ya kan, gitu. Ya siapa tahu pastornya baru kan enggak tahu gitu. Kalau pastornya udah kenal sih enggak masalah. Jelas ya? Nah ini saya enggak main-main, ini bukunya jelas kok ini ada nih. Ya. Udah? Jelas? Nah itu ya prosedur perkawinan gereja Katolik. Baik. Kemudian 2. Surat-surat yang diperlukan. Nah ini surat-surat yang diperlukan. Surat permandian bagi yang Katolik atau Kristen. Nah kata atau Kristen berarti tadi saya sudah jelaskan ya. Orang Katolik pasti Kristen, yang Kristen belum tentu Katolik. Kayak saudari kita ini kan. Nah saudari kan. Monika. Oh Monika, ya kan dari gereja mana? Nggak, gereja mana? Oh GBI. Ya makanya nanti dari GBI-nya itu dibaptis di mana dulu? Kalau baptisnya di kampung. Oh, harus minta di sana. Yang terbaru kurang dari 6 bulan. Sekarang ada tambahan baru sebenarnya, kurang dari 3 bulan. Ya kan? Mengapa? Nah, ini. Ya tadi saya cerita di Skadau. Masa baru pemberkatan seminggu udah minta cerai ke pastor? Seminggu, bayangkan, ya ampun, 7 hari. Ya kan, selimut ya belum dingin. Selimut tetangga. Ya. Kalau dulu 6 bulan, artinya tuh yang terbaru. Atau 3 bulan. Lebih bagus juga yang terbaru. Kata pastor saja mantap ini yang terbaru katanya ya. Nah, jadi nanti mintanya di yang itu, ya. Jadi bukan mempersulit, bukan. Karena begini, betulkah Anda sudah dibaptis yang? Nah, kalau di gereja Katolik tidak membaptis orang lagi, karena Anda sudah dibaptis. Hanya penyerahan saja kalau Anda mau jadi Katolik, tapi tidak pernah dipaksa. Itu adalah keikhlasan Anda karena mencintai Yesus dalam gereja Katolik. Ya. Nah, kemudian surat dari ketua lingkungan. Dulu Bapak Kring. Ini saya harus menjelaskan antara Kring dan lingkungan. Ya, jelas ya?
dari ketua lingkungan bagi yang Katolik. Jadi semuanya itu harus minta. Kalau satu lingkungan ya dua-duanya minta. Ya, surat dari ketua lingkungan bagi yang Katolik. Jadi jangan tidak terdaftar di lingkungan. Tolonglah. Jangan ngikut bapak mamanya. Ya mohon maaf kalau bapak mamanya belum Katolik, Anda tuh daftar. Pak, saya Katolik, ya kan? Di mana misalnya tinggalnya, misalnya. Ini udah terdaftar di lingkungan semua. Coba yang belum, ya, yang belum tolonglah setelah ikut KPP ini pergi cari ketua lingkungannya, ya kan? Pasti kamu ini mau kawin ya, kata ketua lingkungan. Ya enggak apa-apa lah, kata gitu. Ya kena marah enggak masalah, bukan enggak marah, sayang, ya. Jelas ya? Jelas. Tuh. Berikutnya surat keterangan dari RT, RW dan atau lurah, NA, NF, NH. Itu prosedurnya ya. Jelas ya? Nah, itu nanti disesuaikan lagi. Ini kan kita yang mungkin ada yang terbaru dari sipil, tetapi tetap. Mengapa? Nanti supaya tidak sulit ngurus akte sipil. Berikutnya KTP, kartu tanda penduduk dan fotokopi akta kelahiran. Yang belum buat akta ada? Ada yang belum buat akta? Ada? Wah, itu harus dibuat tuh. Ada yang belum buat akta ya? Akta kelahiran. Enggak, maksudnya saudara belum ada akte kelahiran? Enggak, dari kampungnya dulu. Nanti kan minta surat pindah. Ya kan? Nanti sulit. Berikutnya nih, ini enggak main-main. Fotokopi sertifikat kursus persiapan perkawinan. Ini enggak ada nih ngarang-ngarang. Ini bukunya saya ambil yang cukup tua ini. Dari dulu udah ada KPP. Nih, Yogyakarta, pasca tahun 96 diterbitkan. Ini ada yang udah lahir 96, ada angkat tangan? Belum ya? Oh, 96. 9 ini rata-rata tahun 93. Berarti kan saya memang cari buku referensi yang ini. Siapa bilang? Ini syarat nih. Fotokopi sertifikat kursus persiapan perkawinan. Besok dibagikan. Wah, kalau enggak ada itu lewat. Dulu waktu pandemi memang ini ya, ada dispensasi khusus. Saya sengaja mengambil yang dari Yogyakarta ya, enggak ngambil saja ya. Jelas ya? Jelas ya? Berikutnya fotokopi 4 lembar, pas foto 4 lembar ukuran 3x4 kalau sendiri-sendiri atau 4x6 kalau berdampingan. Saya dulu pernah lupa tuh, akhirnya foto saya lagi resepsi saya edit. Mau juga sipil tuh ya. Maksudnya tuh Anda berdampingan, ngerti ya? Bilang ya di tukang foto udah tahu, foto kawin gitu, 4x6 gitu ya. Bapaknya aneh. Yang foto kawin. Ya, jelas ya? Jadi berdampingan itu prosedurnya. Bahaya tuh Ya. Latar belakangnya biasanya merah atau biru. Ya. Ada yang punya kemarin. Ya, udah ada ya. Berdampingan. Memang masih ada di sini ya, ada juga yang menerapkan hanya sendiri-sendiri. Tetapi kalau untuk perkawinan, akte perkawinan sipil wajib ya. Nah, kemudian mungkin juga perlu disertakan ya, mungkin perlu surat izin dari instansi atau atasan, misalnya tentara atau polisi, itu wajib ya. Komandan, siap, ya kan? Saya mau kawin komandan. Ya kan pasti dikasih. Ya kan?
apalagi tentara ya. Berikutnya, surat izin orang tua kalau masih merupakan tanggungan orang tua atau belum berumur 21 tahun. Nah, jadi jelas ya. Belum berumur 21 tahun tuh harus izin orang tua. Tapi kalau di bawah 18 tahun harus mendapat pengesahan dari pengadilan. Ada yang di bawah 18 tahun? Tidak ada. Di bawah 21 tahun ada? Coba. Wih, mantap. Mantap imu, kata orang Mekah. Salut dikit. Nah, yalah, artinya memang sudah ideal. Ya. Paling muda berapa? 22 tahun ada? 22 ya? 21 udah lewat. Ya. 21 enggak ada? Oh, 21. Kalau sudah 21 tidak perlu izin. Maksudnya suratnya tertulis, tetaplah harus izin. Masa mau ngawini anak orang enggak pakai izin. Kemudian surat dari pastor paroki kalau perkawinan dilaksanakan di tempat lain. Misalnya kalau kan, wah ini mau kawinnya di gereja katedral, harus ada surat dari paroki Anda. Jelas ya? Paham ya? Nanti pastor udah tahu kok. Pastor udah tahu. Ya. Ini ndak mau kawin di BMJ atau ndak mau kawin di Stiantan. Stiantan dah bagus. Iya kan? Ya. Mau kawin misalnya di katedral, dia dari BMJ dua-duanya, silakan. Ya, tapi kan lebih baik lah kawin di paroki kita, biar mudah ngurusnya. Ya kan? Kalau dekat sih tidak masalah. Berikutnya, surat bukti imunisasi. Mohon datang ke puskesmas terdekat untuk mendapat imunisasi. Jangan-jangan karena COVID ini harus vaksin 1, 2 dan booster. Tunjukkan saja. Tapi maksudnya imunisasi yang khusus untuk perempuan atau wanita, ya. Jelas ya? Bilang aja imunisasi mau nikah gitu. Cepat orang puskesmas datang nyuntiknya gitu. Ya, memang karena banyak tidak dipakai oleh orang Katolik katanya. Bukan, orang Katolik sedikit. Bu, saya bilang. Waktu itu datang dia nanya, "Ngapa orang Katolik?" Oh, saya jawab, "Mungkin sudah suntik di klinik Katolik." Oh, ya udah. Ya, jelas ya? Atau di spesialis dokter kandungan atau bidan, ya silakan. Harus ada suratnya. Ya. Nah, jelas ya? Gampang. Nanti panitia memfotokopinya lah. Kemudian penyelidikan kanonik yang ketiga. Jadi tadi prosedur perkawinan atau administrasi, sekarang penyelidikan kanonik. Nah, ini yang harus dipahami. Kedua calon mempelai diajak wawancara sendiri-sendiri serta mengisi formulir perkawinan gerejawi. Jadi nanti jangan kepo pastor tuh. Oh, kita harus tahu gitu. Tidak boleh sendiri-sendiri. Nanti diwawancarai oleh, kalau pastor yang udah, kalau pio sih santai saya lihat ya. Jadi sendiri diwawancarai. Kalau diwawancari hasilnya memang mengatakan Anda tidak cinta, kan mudah aja. Apakah kamu cinta dengan si A? Kalau jawabnya bingung-bingung, pastor pun jawabnya nanti, wah ini tidak cinta. Jelas tegas. Siap pastor, saya cinta. Wah, sajak cinta pastor. Udah kebelet nih pastor. Wah ini sih lain cerita anak muda ya. Jawabnya tegas ya. Aduh mikir-mikir. Oh kayaknya saya ini masih ragu. Udah. Dari penyelidikan kanonik, ya, jelas ya. Jadi ada wawancara. Apakah ya? Kemudian diwawancara sendiri-sendiri ya. Jadi nanti datang berdua, tapi nanti diwawancarai sendiri. Ya kalau memang nanti dia mau diwawancarai, satu pakai headset lah, ya kan. Mungkin kan, ya kan mungkin takut nih nanti dipegang-pegang pastor nih calon. Wah, headset ya, kan.
Namanya orang lagi panas-panasnya cinta kan, baru dilirik ya sama orang udah mulai panas, cemburu. Ini. Oke. Kemudian ya nanti apakah ada halangan perkawinan ini? Nah, diwawancarai. Ya, ini administrasi prosedurnya ya. Diwawancarai. Pernah menikah? Tidak, ya kan? Tapi nanti dilihat surat baptisnya sudah kawin. Oh, selesai, tidak bisa. Berikutnya, apakah mempelai masing-masing sungguh-sungguh bebas tanpa ada unsur paksaan, jadi sungguh atas kehendak sendiri? Nanti ditanya. Ya. Apakah kamu menikah dengan si A atau kawin dengan si A dasarnya ya kan cinta atau dipaksa? Kalau pastor, kalau kamu bilang dipaksa ya pasti nanti ya kan tidak lolos pemeriksaan kanoniknya, ya, penyelidikan kanoniknya. Jelas ya? Tidak boleh lalu marah. Kalau masih mikir-mikir, maklum lah, namanya orang, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi paham ya? Kemudian apakah diperlukan dispensasi untuk sahnya perkawinan? Nah, nanti kalau yang Kristen Protestan itu urusan pastor menilai apakah perlu dispensasi atau tidak. Tapi yang jelas dispensasi untuk perkawinan beda agama itu harus diberikan oleh uskup. Nanti akan yang mengurusnya itu adalah pastor paroki, ya, bukan yang kawin atau yang nikah. Nanti saya dikoreksi Bu Laki lagi, kawin terus katanya Pak Yakobus ini, ya. Ya. Nah, kalau beda gereja sepertinya ya dispensasinya dari pastor paroki. Tetapi ada aturan keuskupannya mungkin ada yang berbeda, mesti minta ya kan surat dari uskup. Kemudian andai kata ada halangan, apakah dapat dihilangkan dengan dispensasi? Nah, ada halangan. Nah, gini. Nih, sebenarnya pastor yang harus jelaskan. Tapi supaya paham. Rupanya Anda kan jujur nih, tidak mau bohong dengan pastor. Pastor, saya tuh di kampung tugas. Tiba-tiba baru ya saya tuh nyuruh anak gadis itu masakkan, tiba-tiba disuruh kawin adat. Jujur kan? Lalu kata pastor, itulah pastor, saya tidak pernah berhubungan badan dengan dia, harus jujur. Tapi karena saya takut nanti saya bisa hilang nyawa, ya kan? Saya kawini saja kan? Nah, secara adat dijelaskan. Bagaimana pastor? Nanti pastor ya kan itu. Ya jangan bohong-bohong. Tiba-tiba datang ribut nanti. Pernah kejadian loh, ya. Ya. Makanya jujurlah padaku, ragu raja gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Makanya setiap pasangan itu sebenarnya setelah udah pemeriksaan kanonik itu harus menerima sakramen pertobatan. Maklumlah zaman sekarang pacaran kelewat batas dengan pacarnya dulu kan gitu. Kan kalau matamu menyesatkan kamu, cungkil lah. Ya kan? Bibir kamu pernah cium pacar mantan dulu kan, potong lah. Oh, cacat lah Pak. Loh ya kan, terima cungkil, potong dan penggal itu terima sakramen tobat masuk Yesus, ya kan? Jangan gara-gara lalu ngomong, ngapa kamu mau pisah dengan istrimu? Dia tak perawan. Wow, itu adalah lelaki yang munafik. Ya kan? Kau ini perjaka nak? Ketawa tada. Jangan gak nuntut perempuan itu perawan, dia sendiri. Ya kan? Banyak lobang kan begitu. Nah itu ya. Jadi
sakramen pertobatan itulah yang nanti akan merekonsiliasi Anda. Jadi ketika Anda menerima pasangan Anda, jangan lagi ungkit masa lalunya. Apalagi ya, itulah yang sering terjadi. Ya dah? Kalau sudah kawin gereja, jangan lagi ada dusta di antara kita dan semuanya. Kacau nanti. Ya, jadi jelas ya. Ini kita sambil guyon mengenai ini administrasi yang penting. Udah ya? Itu sub-subnya. Berikutnya yang keempat adalah pengumuman di gereja. Jadi tadi menghadap secara langsung, kemudian surat-surat yang diperlukan, penyelidikan Katolik, keempat pengumuman di gereja. Jadi tidak ada perkawinan di gereja Katolik tidak diumumkan. Itu 3 kali berturut-turut sebelum menerima sakramen perkawinan. Nah, kalau umat tahu dia pernah kawin, umat itu tidak boleh tidak memberitahu pastor paroki. Kalau dia tidak memberitahu, dia berdosa. Ya kan? Jadi jelas ya? Nah, ini administrasi. Jadi, ngapa harus diumumkan ya? Iya, harus diumumkan. Diumumkan di paroki asal si perempuan dan asal laki-laki. Itu yang Katolik. Kalau dia beda agama, dijelaskan. Cuman jarang lah, dah tahu. Dia kan tidak mungkin di pengumuman tuh kan, si A agama ini, enggak. Pasti ketahuan. Si A, tapi tidak ada parokinya atau lingkungannya kan. Nah, kalau dia ada paroki, ada lingkungannya. Kalau dia gereja, beda gereja, pasti dibilang, ya kan, dari gereja misalnya Siloam, gitu. Gereja GBI, gitu. Dia disebutkan. Ya, 3 kali ya. Untuk meyakinkan bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan, maka perlu dimintakan pendapat umat dengan cara diumumkan di gereja. Jadi pendapat umat juga didengarkan. Kemudian pengumuman biasanya dilaksanakan 3 kali sebelum peresmian dan berlaku untuk 6 bulan. Apabila kurang dari 3 kali perlu dispensasi. Jadi kalau diumumkan hanya 1 kali itu perlu dispensasi. Mungkin itu untuk perkawinan tentara yang bertugas di medan pertempuran. Kan tidak mungkin nunggu-nunggu 3 kali diumumkan. Itu urusan berbeda, itu urusan uskup ya. Itu urusan imam, jangan kita ikut campur ya. Nah, itu jelas ya. Tapi kalau semuanya harus 3 kali. Yang kelima, ada kan? Panjang nih prosedurnya. Membuat perjanjian. Nah, ini dalam hal perkawinan campur perlu ada perjanjian lebih dahulu yang disaksikan oleh saksi yang disumpah. Ya, perjanjian. Misalnya beda agama, itu ada perjanjian. Jadi anak-anak harus dididik secara Katolik, berarti dibaptis Katolik. Itu perkawinan yang dispensasi. Berikutnya, kalau mau kawin lagi karena istri atau suami meninggal harus ada surat kematian. Seperti bibi saya kemarin itu kan, suami sudah meninggal, harus ada akte kematian dari negara, tidak boleh main-main kan gitu. Ya, jelas ya? Siapa bilang di gereja Katolik tidak boleh kawin lagi? Boleh, kalau suami dan istrinya sudah meninggal dunia. Ya kan? Boleh. Tapi kalau tidak mau kawin juga boleh, kan begitu. Yang tidak boleh zina, berzina, jangan berzina. Kalau tidak mampu, kata Paulus, kawin, kata Rasul Paulus. Dah, berikutnya prosedur yang ke-6, upacara perkawinan. Nah, inilah momen sakralnya. Ya. Ini banyak tetek bengek yang diurus, bukan sakralnya nih. Ya kan? Undangan lah, baju lah, makanan cukup enggak. Harusnya kedua pasangan itu berdoa novena supaya diberikan kesehatan, ya kan, orang tua sehat. Ini mikirkan undangan 1.000 atau 2.000 nih, undang semua atau enggak nih, belum lagi, aduh, ya, ya kan. Ingat, yang paling terutama adalah sakramen perkawinannya.
resepsi itu hanya bonus. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Ya, jangan gara-gara si suami baru honor langsung dipaksa kawin di hotel berbintang 5. Gara-gara si istri anak pejabat kepala dinas, wah kan jadi kacau. Ujung-ujung berutang. Berutang. Ya itu ada adat juga ya di daerah timur itu belis. Sampai sudah kakek nenek baru bayar. Kalau mampu, kalau enggak lari deh. Ya itu urusan adat tidak boleh dicampurkan dengan urusan gereja. Ya jelas ya. Gereja ya gereja. Masa gara-gara belum bayar adat lalu enggak boleh tidur bersama. Sudah kawin gereja masa enggak boleh tidur bersama? Kacau dah. Itu terjadi. Ya, enggak bisa begitu. Jadi upacara pemberkatan pernikahan hendaknya dibicarakan atau disepakati dengan pastor paroki yang bersangkutan untuk menentukan hari, tanggal, jam, dan bahasa upacaranya. Mau pakai bahasa Inggris boleh, kalau pastor kita suka bahasa Inggris. Wih, we want to marry with English language katanya. Oh, yes. Kami ingat dulu tuh ada orang Filipina kawin pakai bahasa Inggris, yes no kan. Syukur kita, ya itu pastornya harus okay. Boleh enggak pakai bahasa daerah? Boleh, asalkan bahasa daerahnya itu sudah mendapat ya kan ketetapan dari uskup setempat bahwa itu artinya. Nanti kalau gara-gara nyebut satu kata salah, lain maknanya, itu fatal nanti. Ya. Atau udah memang resmi bahasa. Misalnya kayak bahasa Bidayu ya. Dia punya kitab suci bahasa Bidayu. Itu ya. Lebih bagus bahasa Indonesia lah, netral. Bahasa Indonesia pun banyak bahasa logat daerah lalu payah. Ya kan? Dipahami juga. Jadi menentukan hari, tanggal, jam, dan bahasa upacara. Pastor kami ini mau kawin tanggal 22 bulan 2 2022 jam 2. Jam 2 apa? Jam 2 malam enak. Mana bisa ya. Perkawinan itu yang paling sering adalah ya pagi. Agak jarang sih jam 8 pagi terlalu cepat. Biasanya jam 9. Kalau jam 8 oke lah. Ya. Jam 9. Karena kalau dandan jam 8 pandai nanti teberot dia punya lipstik. Lo dandan ya kan. Jangan suka bahasa kami sengkabak lah. Nanti kasihan kan. Dikejar tayang kan. Cepat waktu lo. Laki-laki sih nyaman kan. Perempuan kan mau yang tercantik kan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Oh belum, nanti habiskan gitu. Supaya langsung. Ya baik, sudah habis ya. Belum, setengah jam ya emang kesian tadi. Oh iya kak. Banyak tanya sama bapak aja lah. Oh bisa. Soalnya banyak ditanyakan. Oh iya baik. Berikutnya yang harus hadir ialah 2 saksi. Itu wajib hadir. Terserah dari pihak putra atau putri. Jadi saksi itu boleh dari pihak putra atau putri. Tiba-tiba saksinya 4. Enggak, saksi itu sebenarnya ya dari pihak putra silakan, dari pihak putri silakan. Yang dianggap tadi tuh perkawinannya beres lah, mampu memberikan pendampingan. Para saksi sebaiknya orang dewasa pria dan beragama Katolik. Jadi itu ya. Jadi nanti saksi itu karena kita kawin gereja Katolik harus saksinya beragama Katolik. Karena akan memberikan pendampingan, pemahaman kan. Kalau dikendaki upacara ya. Nah, sungkeman, ngabekti, betul Pak ya? Bahasa Jogjanya ngabekti ya. Saya pakai bahasa Jogja nih. Nah, banyak orang kan bilang sungkeman. Itu namanya sebenarnya ngabekti. Maka orang tua dari kedua belah pihak supaya hadir di gereja. Jadi mohon maaf itu ngabekti itu sebenarnya tambahan. Jadi jangan heran kalau ada pastor kok tiba-tiba pastor kok belum izin restu orang tua lalu enggak, itu urusan pastor. Kalau Anda
Ya kalau saya lihat di katedral itu Pastor Alex itu ya selesaikan dulu ritus perkawinannya baru ngabekti. Ya kan? Lalu berdebat pula ngabekti. Ngabekti itu tambahan ya, tambahan. Jadi jelas ya, itu kan karena ritual adat boleh. Nah, inkulturasi atau akulturasi ya. Jadi di sungkeman dulu sampai nangis, lipstiknya habis. Oh, sayang lah fotonya. Padahal ngabekti itu sebaiknya pada malam Mida do re mi ya bahasanya kan. Ya kan ada sebelumnya kan. Oh, masa aduh habislah udah bagus-bagus belepotan ya. Lalu foto, lalu miring sebelah dia punya. Kasihan. Ya, nah, nanti dibicarakan nanti. Berikutnya yang ketujuh, jangan lupa biaya perkawinan. Ini memang kayaknya sepele ya, tapi penting ya. Yang pertama adalah biaya pencatatan sipil. Seharusnya Pak Eda yang datang. Ah nanti ya kan, kalau memang diperlukan itu saya tanya berapa biayanya. Ya kan? Kemudian biaya administrasi. Berikutnya biaya dispensasi kalau ada, itu maksudnya kalau ada dispensasi ya. Kemudian persembahan kepada gereja, iura stola, bukan stipendium sebenarnya. Iura stola. Ini saya luruskan dulu. Banyak dia bilang, stipendium pastor sudah enggak? Enggak, itu iura stola. Persembahan kepada gereja. Persembahannya itu bisa berbentuk macam-macam. Ya. Ada berupa barang, itulah pengantin yang siapkan. Ada yang berupa uang. Pastor, ya kan? Berapa jumlahnya? Layak dan pantas. Kata layak dan pantas, kalau mau beri 1 miliar dengan pastor silakan, tidak masalah, tidak dibatasi. Tapi lah janganlah ngasih 50.000, ngundang band 5 juta, masih pastor. Ya itu tidak ditentukan, tapi harus dipahami. Nanti tanya ketua lingkungan ya. Berikutnya yang ke-8, surat-surat resmi. Sesudah perkawinan, para mempelai akan menerima surat resmi dari gereja dan pencatatan sipil. Surat-surat tersebut dapat diambil di sekretariat paroki. Jelas ya? Jadi ngambilnya di sekretariat nanti. Setelah ini, ya kan? Makanya kalau bisa sebenarnya dalam perkawinan sipilnya juga nanti langsung gitu. Ya, supaya jangan ini. Nah, ya. Ini ada belangko-belangkonya ya, memang pada angkatan yang pertama ini ya kita masih ini ya, nanti mungkin itu akan ini ya ada belangko. Surat nikah, contoh formulir pendaftaran perkawinannya ini ada nih belangkonya nih. Nah, nanti mungkin dari seksi kerasulan keluarga akan menyesuaikan dengan belangko kita. Ya, kita harus pakai standar lah. Masa standar Jawa berbeda dengan standar Kalimantan? Lalu nanti diolo pula ya kan? Ini standar Kalimantan. Tak, enggak, ini kan harusnya standar KWI kan? Ya, walaupun diadopsi, ya silakan lah karena uskup setempat ya mungkin ada kebijakan khusus. Kemudian ada pendaftaran calon perkawinan nih, ada di sini, kemudian keterangan. Nah, itu urusan dengan pastor ya. Lalu ada perjanjian pihak Katolik ya dan sebagainya. Lalu nanti ya berbagai macam. Nah, baik. Itu saya jelaskan berdasarkan untuk administrasi gereja. Jadi tadi Bu Langki sudah mengingatkan saya, silakan kalau ada yang bertanya mengenai hal ini, saya buka terminnya atau saya serahkan dulu ke moderator. Silakan Bu.